Di tengah hiruk-pikuk Starbucks di kawasan Tamrin, Jakarta Selatan, Andi memaksakan senyum lembutnya yang paling meyakinkan sambil mendengarkan Rea menceritakan hari yang berat di kantor periklanan tempat mereka bekerja. "Tenang saja, Rea, aku selalu ada untukmu, cerita apapun boleh," kata Andi dengan suara pelan penuh perhatian, tangannya menyentuh lengan Rea sekilas seolah memberikan kekuatan. Padahal di dalam dada Andi badai sedang mengamuk hebat karena ia tahu semua sikap lembut ini hanyalah sandiwara yang ia bangun selama 3 bulan terakhir demi mendekati pria yang diam-diam ia cintai. Rea, pria berusia 30 tahun dengan postur tinggi tegap dan senyum yang selalu membuat hati Andi berdegup, menghela napas panjang sambil menatap gelas kopinya. "Kamu beda, Andi. Teman-teman lain cuma kasih nasihat kosong, tapi kamu benar-benar mendengarkan." Andi tersenyum lagi, tapi hatinya menjerit. Ya bukan tipe orang lembut. Di kampung halamannya di Surabaya, Andi dikenal sebagai pemuda yang cepat marah, suka berdebat, dan selalu punya pendapat keras tentang segala hal. Tapi sejak pertama kali melihat Rea di ruang rapat kantor 3 bulan lalu, saat Rea baru putus dengan pacar lamanya dan tampak begitu rapuh, Andi memutuskan untuk berubah. Ia berpura-pura menjadi pendengar yang sabar, teman yang pengertian, pria normal yang tidak pernah membuat Rea curiga. Karena di Indonesia, di tengah keluarga Muslim yang taat dan lingkungan kerja yang masih banyak bergosip, mengaku sebagai pria yang mencintai pria sama saja dengan melempar diri ke jurang. Malam itu, setelah pulang dari KAE, Andi duduk sendirian di apartemen kecilnya di kawasan Kuningan. Ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya di Surabaya, "Kapan pulang, Nak? Ibu sudah bicara dengan Bu Desinta, anaknya sudah lulus 2, cocok buat kamu." Andi melempar ponsel ke soa. Ia sudah 28 tahun, usia yang menurut orang tua harus menikah. Setiap kali pulang kampung, pertanyaan yang sama selalu muncul, "Sudah punya pacar belum?" Andi selalu menjawab dengan senyum palsu, "Belum, Bu, masih fokus kerja." Padahal setiap malam ia memandang Otorea yang diam-diam ia simpan di galeri tersembunyi. Besok pagi di kantor, Andi kembali memasang topeng. Ia membantu Rea menyelesaikan presentasi klien besar, membawakan kopi tanpa diminta, mendengarkan keluhan Rea tentang tekanan kerja dengan kepala mengangguk pelan. Rekan kerja lain melihat mereka semakin dekat dan mulai bergosip pelan, tapi Andi pura-pura tidak peduli. Di dalam hati ia tahu, semakin dekat ia dengan Rea, semakin besar risiko rahasianya terbongkar. Tapi ia tidak bisa berhenti. Setiap kali Rea tertawa karena leluconnya, setiap kali Rea bilang terima kasih ya, "Andi, kamu satu-satunya yang mengerti," hati Andi hangat meski ia sadar ini semua bohong. Satu sore, setelah meeting panjang, Rea mengajak Andi makan malam di warung sate di pinggir Jalan Sudirman. Hujan deras mengguyur Jakarta, lampu-lampu neon memantul di genangan air. Mereka duduk berhadapan di bawah tenda plastik, asap sate mengepul. Rea bercerita tentang masa kecilnya di Bandung, tentang ayahnya yang keras dan ibunya yang selalu menuntut kesempurnaan. Andi mendengarkan dengan mata berbinar, tapi tangannya di bawah meja mengepal kuat. "Ya ingin sekali bilang ya aku juga seperti itu, Rea. Aku juga menyembunyikan siapa aku sebenarnya." Tapi ia hanya mengangguk dan berkata, "Kamu kuat, Rea. Aku bangga sama kamu." Rea menatapnya lama, senyumnya berbeda kali ini lebih lembut. "Kamu juga, Andi. Aku nggak tahu kenapa, tapi dekat sama kamu rasanya tenang." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Andi. Ia pulang malam itu dengan hati campur aduk, senang karena semakin dekat,
takut karena semakin sulit menyembunyikan perasaan yang semakin besar. Di kamar mandi, Andi menatap cermin, air mata mengalir. Berapa lama lagi aku bisa pura-pura seperti ini, gumamnya. Tapi besok pagi ia akan kembali tersenyum lembut, kembali mendekat, karena itulah satu-satunya cara ia bisa berada di sisi Rea. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Andi membantu Rea pindah ke apartemen baru di Kemang, mengangkat kardus sambil bercanda ringan meski punggungnya pegal. Mereka nonton film di bioskop, Andi memilih film action agar Rea tidak curiga. Di kantor, mereka sering makan siang bersama. Andi selalu membayar duluan dengan alasan kamu lagi banyak proyek, biar aku traktir. Rekan kerja mulai menggoda, wah kalian kayak pasangan nih. Rea hanya tertawa, Andi ikut tertawa tapi hatinya bergetar. Malam minggu, Rea mengajak Andi ke rooftop bar di Scib. Lampu kota berkelap-kelip di bawah mereka. Rea minum bir pelan, lalu berkata, Andi, aku merasa akhir-akhir ini aku bingung sama diri sendiri. Dulu aku selalu suka cewek, tapi sekarang rasanya nyaman banget sama kamu. Andi hampir tersedak. Ia menunduk, berpura-pura sibuk dengan gelasnya. Maksudmu, tanya Andi dengan suara tenang. Rea menggeleng. Nggak tahu. Mungkin aku cuma lagi capek aja. Andi tersenyum lembut lagi, tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Rahasianya semakin berat. Ia mencintai Rea, tapi ia juga takut jika rahasia itu terbongkar, semua akan hancur. Di Surabaya, ibunya sudah mulai menyiapkan pertemuan dengan anak Bude Sinta. Tekanan semakin besar. Andi tahu, suatu hari ia harus memilih, terus berpura-pura atau mengaku yang sebenarnya. Tapi malam itu, ia memilih untuk tetap lembut, tetap mendekat, karena kehilangan Rea adalah hal yang paling ia takutkan. Pagi berikutnya di kantor, Andi sudah kembali memasang senyum lembutnya. Rea datang dengan wajah lelah, menceritakan pertengkaran dengan ayahnya lewat telepon semalam. Andi duduk di sampingnya di ruang meeting kosong, mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk dan berkata, kamu gak salah, Rea. Kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri. Rea menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu selalu bilang gitu, Andi. Kayak tahu banget rasanya. Andi tersenyum, tapi dalam hati ia berpikir, aku tahu, Rea. Aku tahu persis. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama di luar kantor. Akhir pekan, Andi mengajak Rea ke Taman Suropati, berjalan santai di bawah pohon-pohon besar sambil membawa 2 gelas es teh. Rea bercerita tentang mimpi-mimpinya yang dulu ingin menjadi musisi tapi terpaksa masuk bisnis karena tekanan keluarga. Andi mendengarkan, lalu berbagi cerita kecil tentang masa kecilnya di Surabaya, tapi ia selalu menghindari bagian yang terlalu pribadi, bagian di mana ia pertama kali sadar ia berbeda saat ia jatuh cinta pada teman cowoknya dan harus menyembunyikannya rapat-rapat. Suatu malam, setelah makan malam di sebuah resto Italia di Kemang, hujan deras turun lagi. Mereka berlindung di bawah atap halte bus. Rea tiba-tiba memeluk Andi dari samping. Kamu sahabat terbaik yang pernah aku punya, Andi. Andi membekuk. Pelukan itu hangat, aroma parum Rea membuat kepalanya pusing. Ia ingin membalas pelukan itu dengan seluruh perasaannya, tapi ia hanya menepuk pundak Rea pelan dan berkata, kamu juga, Rea. Di dalam taksi pulang, Andi menatap jalanan yang basah melalui kaca. Air mata mengalir diam-diam, ia semakin sulit mengontrol perasaannya. Setiap kali Rea dekat, setiap kali Rea memuji kelembutannya, Andi merasa bersalah karena semua itu bohong. Ia bukan orang lembut.
Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa ia juga punya perasaan yang membara, tapi ia takut kehilangan Rea. Tekanan dari keluarga semakin berat. Ibu Andi menelepon hampir setiap hari, mengirim foto gadis-gadis calon istri. "Kamu sudah tua, Nak. Jangan egois." Andi selalu menjawab "iya, Bud" dengan suara lemah. Di kantor, gosip semakin menyebar. Seorang rekan kerja bernama Rina pernah bertanya langsung, "Kamu sama Rea ada apa sih? Kalian terlalu dekat." Andi tertawa, "Cuma sahabat kok." Tapi malam itu ia menangis sendirian di kamar. Rea mulai mengajak Andi ke acara keluarganya di Bandung. Mereka naik kereta pagi, duduk berdampingan selama 3 jam. Rea tidur di bahu Andi, Andi tidak berani bergerak. Di rumah Rea yang besar di daerah Dago, Andi disambut hangat oleh orang tua Rea. Ibu Rea memeluknya, Rea bilang, "Kamu teman baiknya. Terima kasih sudah jagain anak ibu." Andi tersenyum lembut, tapi hatinya sakit. Ia berpura-pura menjadi teman baik yang sempurna, membantu memasak, bermain dengan adik Rea, mengobrol tentang politik dengan ayah Rea. Malamnya, di kamar tamu, Rea masuk diam-diam, "Andi, aku nggak bisa tidur. Boleh ngobrol?" Mereka duduk di lantai, berbicara hingga subuh. Rea mengaku bahwa akhir-akhir ini ia merasa aneh terhadap pria, terutama terhadap Andi. "Aku bingung, Andi. Kamu bikin aku merasa berbeda." Andi hampir mengaku saat itu juga. Tapi ia menahan diri, memeluk Rea sekilas dan berkata, "Apapun itu, aku dukung kamu." Keesokan harinya mereka pulang ke Jakarta dengan hati yang semakin rumit. Andi tahu batasnya semakin tipis. Suatu hari ia harus mengaku. Tapi ia takut. Takut kehilangan segalanya. Di kereta pulang, saat Rea tidur lagi di bahunya, Andi berbisik pelan, "Makan aku, Rea. Aku mencintaimu, tapi aku terlalu pengecut." Hari itu adalah hari yang Andi tak pernah lupakan. Di ruang meeting kantor yang sepi setelah jam pulang, Rea tiba-tiba memegang tangan Andi. "Andi, aku harus bilang sesuatu. Aku kayaknya suka sama kamu. Bukan sebagai sahabat." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Andi membeku. Semua sandiwara yang ia bangun selama berbulan-bulan seolah runtuh dalam 1 detik. Ia menarik tangannya pelan, berdiri, dan dengan suara gemetar berkata, "Rea, aku juga harus bilang sesuatu. Aku gay. Dan aku mencintaimu sejak lama. Semua kelembutan itu aku lakukan karena aku ingin dekat denganmu." Wajah Rea berubah. Dari kehangatan menjadi keterkejutan, lalu kemarahan. "Apa? Jadi selama ini kamu pura-pura? Kamu bohongi aku?" Andi mencoba menjelaskan, "Bukan bohong, Rea. Aku hanya takut. Di sini, di Indonesia, sulit sekali." Tapi Rea mundur selangkah. "Kamu bilang kamu selalu jujur padaku. Ternyata kamu sembunyikan yang paling penting." Air mata Andi jatuh. Ia melihat emosi Rea berubah total, dari rasa suka menjadi kecewa, dari kedekatan menjadi jarak. Rea keluar dari ruangan tanpa kata lagi. Malam itu Andi tidak tidur. Ia menelepon Rea berkali-kali, tapi tidak diangkat. Keesokan harinya di kantor, suasana dingin. Rea menghindarinya, pindah meja kerja. Rekan kerja mulai curiga. Rina mendekati Andi, "Ada apa sih kalian? Kemarin mesra banget, sekarang kayak musuhan." Andi hanya menggeleng. Di dalam hatinya, ia hancur. Semua pengorbanannya, semua pura-pura lembut, berakhir dengan pengkhianatan yang ia lakukan sendiri.
Malam harinya, Ibu Andi menelepon lagi. Besok Bude Sinta datang ke Jakarta, ajak anaknya ketemu kamu. Andi menolak dengan suara keras untuk pertama kalinya. Bu, aku nggak mau. Ibu terdiam, lalu marah. Kamu ini kenapa? Sudah besar tapi masih egois. Andi mematikan telepon, menangis. Ia merasa dunia runtuh. 2 hari kemudian, Rea akhirnya mau bicara. Mereka bertemu di taman dekat kantor saat hujan gerimis. Rea berkata dingin, aku merasa dikhianati, Andi. Kamu pura-pura lembut, pura-pura sahabat, padahal kamu punya agenda sendiri. Andi menjelaskan dengan suara pecah, aku takut kehilanganmu. Di negara ini, kalau aku terbuka, keluargaku bisa menolakku, pekerjaanku bisa hilang. Rea menggeleng. Tapi kamu nggak percaya padaku. Kamu nggak kasih aku kesempatan untuk memilih. Mereka berpisah dengan hati yang semakin jauh. Andi pulang duduk di lantai apartemen memeluk lutut. Semua kelembutan yang ia bangun runtuh, dan emosi mereka berdua benar-benar berubah arah, dari dekat menjadi dingin, dari harapan menjadi luka. Tapi konflik belum berhenti. Seorang rekan kerja yang iri menyebarkan rumor bahwa Andi terlalu dekat dengan Rea. Gosip menyebar cepat di kantor. Bos memanggil Andi bertanya apakah ada masalah. Andi menyangkal, tapi hatinya semakin berat. Ia mulai berpikir untuk resign. Di Surabaya, ibunya mendengar rumor entah dari mana dan menelepon marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Orang bilang kamu suka laki-laki. Andi tidak bisa lagi bohong. Iya, Bu. Aku gay. Telepon langsung diputus. Andi merasa sendirian di dunia. Rea masih menghindarinya, tapi Andi melihat Rea juga menderita, mata panda, kerja tidak fokus. Suatu malam, Andi mengirim pesan panjang, aku minta maaf. Aku salah karena pura-pura. Tapi cintaku nyata. Rea tidak balas. Andi tahu ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Tapi di dalam kesedihan itu ada benih kesadaran, ia tidak bisa lagi berpura-pura selamanya. Ia harus belajar jujur, meski dunia menolaknya. Tekanan semakin memuncak. Andi mengambil cuti kerja seminggu dan pulang ke Surabaya. Rumah besar keluarganya di kawasan Darmo terasa dingin. Ayah dan ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Kamu harus nikah dengan anak Bude Sinta. Ini demi masa depanmu, kata ayahnya tegas. Andi berdiri di depan mereka, tangan gemetar. Ayah, ibu, aku tidak bisa. Aku mencintai seorang pria. Kata-kata itu keluar seperti bom. Ibu menangis, ayah memukul meja. Kamu gila. Ini dosa besar. Kami besarkan kamu dengan baik, kok jadi begini. Andi mencoba menjelaskan perjuangannya, tekanan masyarakat, bagaimana ia berpura-pura bertahun-tahun. Tapi keluarganya tidak mau dengar. Mereka mengancam memutus hubungan jika Andi tidak berubah. Andi pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Di kantor, situasi semakin buruk. Rea sudah pindah tim, menghindari tatap mata. Rumor semakin liar, ada yang bilang Andi menggoda Rea. Andi merasa terpojok. Ia mulai berpikir untuk pindah kota, mungkin ke Bali, tempat yang lebih terbuka. Suatu sore, Andi bertemu dengan teman lama dari komunitas rahasia di Jakarta. Namanya Rio, pria yang sudah terbuka dan punya pacar. Rio mendengarkan cerita Andi sambil minum kopi di kai kecil di Senopati. Kamu nggak sendiri, Andi. Banyak yang mengalami ini. Tapi pura-pura cuma bikin luka lebih dalam.
Kata-kata Rio seperti obat. Andi mulai mencari kekuatan dalam dirinya. Ia memutuskan untuk tidak resign, tapi untuk tetap profesional. Rea melihat perubahan itu dari jauh. Suatu hari, Rea mendekat di pantry kantor. Andi, aku juga menderita. Aku bingung sama perasaanku sendiri. Mereka bicara sebentar, tapi masih dingin. Andi sadar, pengakuannya bukan hanya mengubah perasaan Rea, tapi juga memaksa Rea menghadapi identitasnya sendiri. Tekanan keluarga Rea juga datang, ayahnya menuntut Rea menikah cepat. Konflik semakin rumit. Andi mulai menulis jurnal setiap malam, mencatat perasaannya, belajar menerima diri. Ia ikut grup dukungan online, mendengar cerita orang lain yang mirip. Perlahan ia merasa lebih kuat. Tapi luka masih ada. Ia merindukan Rea, merindukan kelembutan palsu yang dulu ia bangun, tapi sekarang ia ingin kelembutan yang asli, yang datang dari kejujuran. Di akhir minggu, Andi pergi ke pantai Ancol sendirian. Duduk di pasir, menatap laut. Ia berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan pura-pura lagi. Apapun yang terjadi. Saat itu ia belum tahu bahwa Rea juga sedang berjuang di tempat lain, mempertanyakan perasaannya yang sebenarnya terhadap Andi. Emosi mereka masih berbelok-belok, tapi benih perubahan sudah mulai tumbuh di tengah badai. Andi memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia mengajukan cuti panjang dan pergi ke Bali selama 2 minggu. Di Ubud, di tengah sawah hijau dan udara segar, Andi merasa bisa bernapas. Ia tinggal di ila kecil, setiap pagi yoga, sore menulis, malam merenung. Ia bicara dengan diri sendiri di depan cermin, aku Andi, aku Gai, dan itu bukan kesalahan. Perlahan, luka mulai sembuh. Ia menelepon Rio, bercerita kemajuan. Rio bilang, kamu sedang tumbuh, Andi. Sekarang saatnya kasih Rea kesempatan untuk tumbuh juga. Sementara itu di Jakarta, Rea sedang kacau. Ia sering melamun di kantor, pekerjaannya menurun. Ayahnya memaksa pertemuan dengan calon istri. Rea menolak, pertama kalinya ia berani melawan. Ia mulai mencari informasi tentang identitas seksual, membaca buku, bergabung dengan forum online. Ia sadar, perasaannya terhadap Andi bukan sekadar kebingungan, ia memang mencintai Andi, tapi pengkhianatan pura-pura itu masih sakit. Suatu malam, Rea menelepon Andi. Andi, aku mau bicara. Bisa ketemu setelah kamu balik. Andi setuju, hati berdebar. Kembali ke Jakarta, mereka bertemu di kai yang sama tempat semuanya dimulai. Kali ini Andi tidak pura-pura lembut. Ia bicara jujur, dengan suara tegas tapi penuh perasaan. Aku salah karena berpura-pura. Tapi cintaku nyata. Aku tidak mau lagi sembunyi. Rea mendengarkan, matanya berkaca-kaca. Aku juga takut, Andi. Takut keluarga, takut masyarakat. Tapi setelah kamu pergi, aku sadar aku nggak bisa tanpa kamu. Mereka bicara berjam-jam, membongkar semua luka, semua ketakutan. Rea mengaku bahwa ia juga mulai menerima bahwa ia bisa mencintai pria. Tapi masih ada jarak. Mereka sepakat untuk memberi waktu untuk berteman dulu tanpa sandiwara. Andi kembali bekerja dengan kepala tegak. Gosip masih ada, tapi ia tidak peduli lagi. Keluarganya di Surabaya masih diam, tapi Andi mengirim pesan panjang setiap minggu berharap suatu hari mereka mau menerima. Perpisahan sementara membuat mereka sama-sama tumbuh. Andi belajar menjadi diri sendiri yang asli, bukan lembut palsu, tapi lembut karena memang peduli. Rea belajar memahami perjuangan Andi.
Emosi mereka mulai berbalik lagi, dari dingin menjadi hangat perlahan. 6 bulan kemudian, Andi dan Rea duduk berdampingan di pantai Kuta Bali saat matahari terbenam. Mereka datang bersama untuk liburan pertama sebagai pasangan yang jujur. Tangan mereka saling genggam, tidak ada lagi sandiwara. Andi berkata pelan, "Dulu aku berpura-pura lembut untuk mendekatimu. Sekarang aku bisa menjadi diriku yang asli, dan kamu masih di sini." Rea tersenyum memeluk Andi erat. "Dan aku bersyukur kamu berani mengaku." Pengakuan itu mengubah segalanya, mengubah aku juga. Mereka telah melewati banyak hal. Keluarga Andi mulai melunak setelah bertemu Rea dan melihat betapa tulusnya hubungan mereka. Keluarga Rea masih berjuang tapi tidak lagi memaksa. Di kantor, meski masih ada pandangan aneh, mereka tetap profesional dan bahagia. Andi sekarang aktif di komunitas dukungan LGBT, membantu orang lain yang sedang berpura-pura seperti dulu ia lakukan. Rea mendukung sepenuh hati. Di pantai itu, angin laut menerpa wajah mereka. Andi merasa akhirnya bebas. Cinta mereka bukan lagi rahasia yang menyakitkan, tapi kekuatan yang membuat mereka tumbuh. Mereka belajar bahwa kejujuran, meski menyakitkan di awal, adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan sejati. Malam itu, di ila mereka berbicara tentang masa depan, mungkin pindah ke kota yang lebih terbuka, mungkin membangun keluarga dengan cara mereka sendiri. Andi menatap Rea, mata penuh cinta. "Terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua." Rea mencium keningnya. "Kita berdua yang memberi kesempatan pada diri kita sendiri." Mereka tertawa, pelukan semakin erat. Di langit Bali yang bertabur bintang, Andi merasa perjalanan panjangnya berakhir dengan indah. Tapi ia tahu perjuangan belum selesai, masih banyak yang harus dihadapi di Indonesia. Tapi sekarang ia siap, karena ia tidak lagi sendirian. Benarkah berpura-pura demi cinta akan selalu berakhir dengan kebahagiaan sejati, atau justru kejujuranlah yang menjadi kunci utama meski penuh risiko? Benar atau salah?